Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Saputra, NPM 20048, kelas Hukum Tata Negara 2A. Dosen pengampu Dr. Sanijar Febri Haryati, R.Sh. MH. Tugas Sejarah Ketatanegaraan. Detik-detik persiapan menuju proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kebebasan yang dirasakan saat ini tak lepas dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Melalui peristiwa tersebut, Indonesia resmi menjadi negara merdeka dan berdaulat yang terbebas dari belenggu penjajahan. Tentunya, kemerdekaan ini tak didapat secara cuma-cuma. Di balik itu terdapat perjuangan para tokoh nasional dalam mempersiapkan kemerdekaan tanah air, mulai dari pembentukan BPUPKI hingga pelaksanaan proklamasi. Sejatinya persiapan kemerdekaan Indonesia dimulai ketika Jepang menghadapi Perang Dunia II. Kala itu Jepang memberikan janji kemerdekaan untuk Indonesia. Jepang pun membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI atau Dokurisu Jumbi Sakai. Badan tersebut didirikan untuk menyelidiki hal penting terkait persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugasnya adalah untuk merancang dasar negara. BPUPKI adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Jepang. Karena itu, BPUPKI punya nama lain dalam bahasa Jepang, yakni Dokurisu Jumbi Sakai. Ada dua sidang yang dijalankan BPUPKI. Sidang pertama berlangsung pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua berlangsung pada 10 sampai 17 Juli 1945. Dari sidang pertama ada 3 tokoh perumusan Pancasila. Di sidang kedua ada 7 orang yang terpilih untuk merancang isi Undang-Undang Dasar. Kita lihat hasil sidang pertama dan sidang kedua BPUPKI. Hasil sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang pertama BPUPKI tersebut membahas perumusan dasar negara Republik Indonesia. Untuk mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang tepat selama masa persidangan pertama BPUPKI ini, agendanya adalah mendengarkan pidato dari 3 orang tokoh utama Pergerakan Nasional Indonesia. Ketiga tokoh yang menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara Republik Indonesia ialah Profesor Muhammad Yamin, Profesor Dr. Soepomo, dan Insinyur Soekarno. Pada sidang 29 Mei 1945, Profesor Muhammad Yamin mengemukakan gagasan tentang rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia, yakni 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Kemudian pada sidang 31 Mei 1945, Profesor Dr. Soepomo mengemukakan gagasannya mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia yang dinamakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Sementara itu, pada sidang 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan perihal rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dinamakan Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari beberapa usulan milik Insinyur Soekarno yang diterima dan diberi nama Pancasila, rumusan ini kemudian digunakan sebagai fondasi dan ideologi negara Indonesia. Setelah sidang BPUPKI pertama selesai,
belum ada kesepakatan mengenai dasar negara Republik Indonesia. Alhasil, dibentuk kembali Panitia 9 yang bertujuan untuk memastikan dan mendapatkan keputusan dari gagasan sebelumnya mengenai perumusan dasar negara. Adapun susunan keanggotaan dari Panitia 9 ini sebagai berikut. 1. Insinyur Soekarno. 2. Dr. Muhammad Hatta. 3. Mr. Raden Ahmad Subardjo Djoni Surjo. 4. Profesor Muhammad Yamin. 5. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. 6. Abdul Kahar Muzakir. 7. Raden Abi Kusno Jokrosojoso. 8. Haji Agus Salim. 9. Alexander Andries Maramis. Orang-orang yang tergabung dalam Panitia 9 melakukan pertemuan pada 22 Juni 1945. Pada pertemuan tersebut menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta, dasar negara Republik Indonesia adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan tersebut diterima untuk selanjutnya dimatangkan dalam masa persidangan BPUPKI kedua yang dilaksanakan mulai 10 Juli 1945. Hasil sidang kedua BPUPKI. Sidang BPUPKI yang kedua berlangsung pada 10 Juli 1945 hingga 17 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKI kedua adalah pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara, dan kewargaan negaraan Indonesia. Dalam musyawarah tersebut dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar berisi 19 anggota diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut juga dibentuk panitia pembelaan tanah air yang diketahui oleh Abi Kusno Jokrosojoso serta panitia ekonomi dan keuangan yang diketahui Muhammad Hatta. Pada 11 Juli 1945, panitia perancang undang-undang membentuk panitia kecil beranggota 7 orang yang terdiri dari Profesor Supomo dan anggota Wongsonegoro, Ahmad Subardjo, Maramis, Singgih, Haji Agus Salim, dan Sokiman. Sidang kerja panitia perancang undang-undang dilaksanakan pada 13 Juli 1945. Pada 14 Juli 1945 diadakan rapat pleno BPUPKI yang menerima laporan dari panitia perancang undang-undang. Ada 3 hal pokok yang harus masuk Undang-Undang 1945, yakni pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, serta batang tubuh Undang-Undang Dasar. Konsep proklamasi kemerdekaan rencananya akan disusun dengan mengambil 3 alinea. Pertama, Piagam Jakarta, sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta. Dengan disepakatinya rancangan undang-undang, maka tugas BPUPKI telah selesai dan sidang kedua ditutup pada 17 Juli 1945. BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945 oleh pemerintah Jepang karena menganggap tugas Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan telah usai. PPKI. PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Jepang disebut Dokurisu Jumbi Inkai. PPKI memiliki tugas yaitu menjalankan hasil pekerjaan dari BPUPKI setelah BPUPKI dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 17 Agustus 1945. PPKI awalnya memiliki 21 anggota, namun pada akhirnya tanpa sepengetahuan Jepang,
PPKI menambahkan 6 orang anggota lagi. PPKI diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Ho Chi Minh, Vietnam. Oleh Jenderal Terauchi, peresmian tersebut dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wedyodiningrat. PPKI dibentuk untuk menarik simpati golongan atau tokoh-tokoh di Indonesia supaya bersedia untuk membantu Jepang dalam Perang Pasifik pada tahun 1943. Pada saat itu, Jepang menjanjikan untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia melalui Perjanjian Kyoto. Sejarah PPKI. Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik terlihat jelas pada 7 September 1945. Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, mengumumkan bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan jika Jepang mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Jepang mengharapkan dengan memberikan kesempatan kemerdekaan, tentara sekutu akan disambut oleh negara Indonesia sebagai penyerbu negara mereka. Akhirnya pada tanggal 1 Maret 1945, Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan militer Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan badan khusus untuk menyelidiki usaha-usaha dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang bernama BPUPKI. Pada hari ulang tahun Kaisar Jepang, Kaisar Hirohito, tanggal 29 April 1945, BPUPKI diresmikan. Rajiman Wedyodiningrat ditunjuk sebagai ketua BPUPKI yang didampingi oleh Raden Panji Suroso dan Ichibangase Yoshio sebagai wakil ketua. Pada saat itu, Raden Panji Suroso juga diangkat sebagai kepala kantor tata usaha BPUPKI yang dibantu oleh Masuda Toyohiko dan Abdul Ghaffar Pringgodikdo. BPUPKI beranggota 67 orang. 7 anggota dari BPUPKI adalah anggota istimewa. Mereka adalah perwakilan dari penduduk militer Jepang, namun ke-7 anggota tersebut tidak memiliki hak suara, hanya jadi pengamat saja. Selama berdirinya BPUPKI telah diadakan 2 kali sidang dan pertemuan-pertemuan tidak resmi oleh panitia kecil. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Pada sidang pertama Indonesia mendapatkan rumusan dasar negara. Rumusan dasar negara tersebut diberikan oleh 3 tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yaitu Profesor Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Gagasan 5 sila dasar itu diberi nama oleh Insinyur Soekarno dengan istilah Pancasila. Sidang BPUPKI pertama itu dikenang sebagai detik-detik lahirnya Pancasila. Maka dari itu, setiap 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Pidato yang diberikan oleh Insinyur Soekarno menjadi tanda bahwa berakhirnya masa persidangan resmi yang dilaksanakan oleh BPUPKI. BPUPKI mengalami proses jeda atau istirahat selama sebulan lebih sebelum masa resesi. Ini dimulai dibentuklah panitia kecil yang beranggota 9 orang yang disebut dengan Panitia 9. Panitia 9 diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan tugas mengolah usul-usul dasar negara dari para anggota BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945. Pada sidang kedua ini, BPUPKI membahas tentang wilayah Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan undang-undang dasar, ekonomi, serta pendidikan di Indonesia. Setelah sidang kedua BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan. BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah berhasil dalam menyelesaikan tugasnya untuk menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setelah pembubaran BPUPKI, barulah dibentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beranggota 21 orang yang terdiri dari berbagai etnis di Indonesia. PPKI
sendiri diberikan tugas untuk meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, BPKI juga diberikan tugas untuk melanjutkan hasil kerja BPUPKI seperti memindahkan kekuasaan dari pihak pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia dan juga bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan Indonesia yang baru. PPKI diresmikan pada tanggal 19 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi di kota Ho Chi Minh, Vietnam, dengan mendatangkan 3 tokoh dari Indonesia yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat. Pada saat itu, Terauchi juga memberikan pidato singkat mengenai pemerintah Jepang yang memutuskan untuk memberikan hadiah kemerdekaan kepada Indonesia. Keesokan harinya, ketiga tokoh Indonesia tersebut kembali ke Indonesia dan disambut oleh rakyat Indonesia. Setelah pertemuan tersebut, PPKI tidak bisa bertugas karena golongan muda Indonesia mendesak supaya kemerdekaan Indonesia segera dilakukan atas nama PPKI. Rencana rapat PPKI pada 16 Agustus 1945 bahkan tidak bisa terlaksana karena terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh golongan muda seperti Adam Malik dan Khairul Saleh. Golongan muda tersebut menculik Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Sementara itu, di Jakarta, Khairul dan anggota pemuda lainnya menyusun rencana untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Namun rencana tidak berjalan mulus karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana perebutan kekuasaan tersebut. Rencana proklamasi Indonesia awalnya akan dilakukan di Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Bahkan teks proklamasi dan bendera merah putih sudah dikibarkan sejak tanggal 5 Agustus. Karena tidak adanya kabar yang jelas dari Jakarta, Yusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan golongan muda di Jakarta. Namun Yusuf Kunto hanya menemui Ahmad Subarjo di sana. Pada akhirnya Yusuf Kunto dan Ahmad Subarjo pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno, Muhammad Hatta, Fatmawati, dan Guntur. Ahmad Subarjo membawa Bung Karno dan Hatta ke Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 untuk membacakan proklamasi. Keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi dikumandangkan dengan naskah yang telah diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor Kepala Angkatan Laut Jerman Mayor Hermann Kandeler. Daftar anggota PPKI dan struktur organisasinya. Pada awalnya, PPKI beranggota 21 orang. Anggota PPKI terdiri dari berbagai suku di Indonesia. Ada 12 orang etnis Jawa, 3 orang etnis Sumatera, 2 orang etnis Sulawesi, 1 orang etnis Maluku, 1 orang etnis Tionghoa, 1 orang etnis Kalimantan, dan 1 orang etnis Nusa Tenggara. Pada awalnya, golongan muda tidak suka pada PPKI karena mereka menganggap PPKI adalah badan yang dibentuk pemerintah Jepang yang sudah pasti mendukung Jepang. Namun, PPKI adalah badan yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Untuk mewujudkan kemerdekaan itu tentunya diperlukan persiapan yang matang. Berikut adalah susunan keanggotaan PPKI. 1. Soekarno, 2. Muhammad Hatta, 3. Supomo, 4. Rajiman Weddiodiningrat, 5. Suroso, dan yang lain-lain. Namun selanjutnya tanpa pengetahuan dari pihak Jepang, anggota PPKI bertambah 6 orang yaitu 1. Ahmad Subarjo, 2. Sayuti Melik, 3. Ki Hajar Dewantara, 4. Wiranata Kusuma, 5. Kasman Singodimedjo, 6. Iwa Kusuma Sumantri. Tugas PPKI. PPKI memiliki tugas yang sama dengan BPUPKI, yaitu tugas-tugas yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah beberapa tugas PPKI. 1.
Menyusun dan mengesahkan konstitusi. Menurut Soekarno, kemerdekaan harus dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu bentuk deklarasi dan proklamasi. Proklamasi adalah pernyataan kemerdekaan yang sangat singkat. Proklamasi dilaksanakan dengan mengumumkan kepada masyarakat dunia bahwa sebuah negara telah lahir dan merdeka serta berdaulat. Sedangkan deklarasi adalah pernyataan proklamasi yang diiringi dengan konstitusi. Konstitusi Indonesia sendiri adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 ini berhasil ditetapkan menjadi konstitusi negara Indonesia dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Konstitusi adalah norma hukum yang berada di bawah dasar negara. Konstitusi adalah sebuah hukum negara yang menggambarkan sistem ketatanegaraan dari negara tersebut. Undang-Undang 1945 ini tentunya mengalami sejarah yang panjang dan berliku-liku untuk dapat diterima sebagai landasan hukum di Indonesia. 2. Menyusun dan mengesahkan dasar negara. Dasar negara merupakan komponen penting bagi suatu negara. Dasar negara umumnya tercantum di dalam konstitusi. Dasar negara akan dijadikan pedoman pemerintah dalam suatu negara untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab. Bagi masyarakat suatu negara, dasar negara dijadikan sebagai pandangan hidup atau pedoman yang sesuai dengan kepribadian bangsa tersebut. Dasar negara Indonesia yang dimaksud adalah Pancasila. Pancasila tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar yang disahkan tersebut ada Pancasila yang merupakan revisi dari Piagam Jakarta. Rumusan Pancasila tersebut terdapat pada alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Mempersiapkan dan membentuk pemerintahan. PPKI juga bertugas untuk menyusun dan membentuk pemerintahan dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Selain mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, PPKI juga menetapkan dan memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Pada saat itu juga Indonesia memilih untuk menganut sistem pemerintahan presidensial. Setelah memilih dan menetapkan presiden dan wakil presiden baru, PPKI juga menentukan tugas, fungsi, dan wewenang dari presiden dan wakil presiden dalam pemerintahan. Selain itu, PPKI juga menentukan tugas-tugas untuk lembaga negara sebagai perwakilan rakyat Indonesia dan juga hal-hal yang berguna untuk membantu pelaksanaan pemerintahan Indonesia yang baru. 4. Memperjelas wilayah-wilayah Indonesia. Ketika baru merdeka, Indonesia belum memiliki wilayah yang tetap pada saat itu. Wilayah Indonesia baru terbagi setelah 2 hari Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Pembagian wilayah tersebut dilakukan pada tanggal 19 Agustus 1945. Pada awal baru merdeka, Indonesia hanya menetapkan 8 provinsi, diantaranya Sumatera dengan Gubernur Tengku Muhammad Hasan, Jawa Barat dengan Gubernur Sutarjo Kertohadikusumo, Jawa Tengah dengan Gubernur Suroso, Jawa Timur dengan Gubernur Aryo Surjo, Sunda Kecil dengan Gubernur Gusti Ketut Putja, Maluku dengan Gubernur Johannes Latuhar Hari, Sulawesi dengan Gubernur Ratulangi, Borneo dengan Gubernur Pangeran Muhammad Nur. Penetapan wilayah ini dilakukan untuk mempersiapkan dan memperjelas daerah mana saja yang menjadi wilayah Indonesia. Sidang-sidang PPKI. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia berhasil dilaksanakan, hal yang harus dilakukan selanjutnya oleh Indonesia adalah memindahkan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia dan membentuk pemerintahan. Sidang ke-1 PPKI. PPKI mengadakan rapat di Penjambon pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebelum rapat dimulai, Soekarno dan Muhammad Hatta meminta K. Haji Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo,
Ki Bagus Hadikusumo dan Teuku Muhammad Hasan untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar yang sebelumnya telah dirancang oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Rancangan undang-undang yang ingin dibahas adalah kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pembahasan tersebut bertujuan supaya tidak ada polemik dalam kehidupan rakyat Indonesia, karena Indonesia menganut beberapa agama, tidak hanya menganut agama Islam. Pembahasan tersebut dipimpin oleh Muhammad Hatta dan dilaksanakan selama 15 menit. Dari pembahasan tersebut telah disepakati untuk menghilangkan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada sidang pertama PPKI yang dilaksanakan 18 Agustus 1945 menghasilkan beberapa keputusan, yaitu A. Mengesahkan Undang-Undang 1945. Pada sidang pertama PPKI, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan menjadi konstitusi negara. Selain mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, PPKI juga melakukan revisi Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. B. Menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Penetapan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden merupakan usulan dari Otto Iskandar Dinata. C. Membentuk Komite Nasional. PPKI membentuk Komite Nasional yang bertujuan untuk membantu tugas-tugas presiden sebelum dibentuknya perwakilan rakyat. Sidang kedua PPKI. Setelah itu pada hari keesokannya 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang kedua yang menghasilkan membentuk pemerintahan daerah, membentuk Komite Nasional Daerah, membentuk 12 kementerian, membentuk 4 menteri negara, membentuk Tentara Rakyat Indonesia. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang ketiga yang menghasilkan keputusan-keputusan seperti menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BPR. Isi teks proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Lahirnya NKRI. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang pertama adalah sebagai tanda telah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah proklamasi, sesegera mungkin wilayah jajahan Hindia Belanda diakui sebagai NKRI. Proklamasi menjadi tanda lahirnya sebuah negara di mana konstitusi, pemerintahan, dan wilayah disahkan setelahnya. Kemerdekaan secara de facto. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan bentuk pernyataan de facto bahwa Indonesia sudah bebas dan merdeka. De facto merupakan istilah yang berarti kenyataan atau fakta. Ini berarti bahwa Indonesia telah secara nyata merdeka dan dapat dibuktikan secara nyata. Proklamasi menjadi pernyataan de facto kepada dunia luar bahwa Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Setelah pengakuan de facto, Indonesia kemudian mendapatkan pengakuan de jure atau pengakuan secara hukum tentang status kemerdekaannya. Menaikkan martabat bangsa. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang tak kalah penting adalah menaikkan martabat bangsa. Sebelum merdeka, status bangsa Indonesia masih dianggap sebagai bangsa jajahan. Negara jajahan biasa dianggap rendah dan tidak memiliki banyak hak. Setelah proklamasi, bangsa Indonesia tidak lagi menjadi negara jajahan. Indonesia menjadi negara bebas dengan martabat yang sama dengan bangsa-bangsa merdeka lainnya.
Tonggak sejarah bangsa Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Proklamasi ibarat tiang utama perjuangan bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan kemerdekaan dan menjaga martabatnya. Proklamasi juga menjadi akhir dari penderitaan rakyat akibat penjajahan. Awal perjuangan baru. Proklamasi menjadi awal bangsa Indonesia menentukan nasibnya yang lebih besar. Dengan merdeka, Indonesia punya tantangan baru untuk membangun dan mensejahterakan bangsanya. Setelah merdeka, perjuangan bangsa Indonesia tak begitu saja usai. Masih banyak visi misi yang harus dijalankan untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Bentuk kedaulatan Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia selanjutnya adalah sebagai bentuk Indonesia yang lebih berdaulat. Dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia menjadi negara sendiri yang memiliki pemerintahan, hukum, dan tidak terikat dengan negara penjajahan manapun. Proklamasi sebagai dasar bahwa bangsa Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri dalam berbagai aspek kehidupan. Selain ke-6 poin di atas, berikut makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia lainnya. Proklamasi sebagai alat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Proklamasi sebagai puncak dari perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi sebagai sumber hukum bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi menjadi awal pengakuan bangsa lain terhadap kemerdekaan Indonesia. Proklamasi sebagai pernyataan bahwa bangsa Indonesia memiliki kedudukan yang sama dengan bangsa lainnya. Sejak proklamasi dibacakan, bangsa Indonesia telah resmi memiliki tatanan hukumnya sendiri. Proklamasi merupakan jembatan emas menuju masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat. Maksud dan tujuan proklamasi kemerdekaan melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa lain. Bangsa yang bersangkutan dapat hidup sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa yang bersangkutan dapat meningkatkan taraf kehidupan bangsanya. Bangsa yang bersangkutan dapat meningkatkan taraf kecerdasan bangsanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.